Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8B kelas Indralaya yang beranggotakan saya sendiri, Rici Arida Hidayatullah. Saya Mela Teti Anggini. Saya Nadira Nusa Fitri. Jadi pada video kali ini kami akan membahas materi enzim terkait produk pangan yang melibatkan fungsi enzim. Selamat menyaksikan. Enzim sangat erat dengan kehidupan manusia. Proses metabolisme yang terjadi pada makhluk hidup berlangsung secara enzimatis. Enzim merupakan biomolekul protein yang berfungsi sebagai biokatalis, mengkatalisis reaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Pada umumnya, reaksi yang terjadi di sel terjadi secara enzimatis. Enzim mengkatalisis reaksi kimia secara efisien dan selektif. Enzim memiliki kekuatan katalitik yang luar biasa, seringkali jauh lebih besar daripada katalis sintetis atau katalis anorganik. Enzim sangat penting dalam setiap proses biokimia. Enzim mengkatalisasi ratusan reaksi bertahap dari metabolisme, menghemat dan mengubah energi kimia, dan membuat makromolekul biologi dari prekursor sederhana. Enzim memiliki beberapa sifat, salah satunya yaitu bersifat biokatalisator. Bersifat biokatalisator artinya enzim merupakan sebuah senyawa katalis, yakni sebuah senyawa yang berfungsi untuk mempercepat sebuah reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Salah satunya yaitu enzim yang ada dalam usus halus kita. Enzim yang terdapat dalam usus halus adalah enzim laktase. Enzim laktase ini berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa dan juga glukosa. Adapun mekanisme reaksi dari enzim yang ada dalam usus halus kita dapat dilihat pada gambar yang kami tampilkan. Selanjutnya yaitu mengenai cara kerja enzim. Cara kerja enzim ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, teori lock and key. Dalam teori lock and key ini, enzim dan substrat bergabung bersama membentuk kompleks seperti kunci yang masuk di dalam gembok. Di dalam kompleks substrat dapat bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah. Setelah bereaksi kompleks, melepas dan melepaskan produk serta membebaskan enzim. Kemudian, teori yang kedua yaitu teori kecocokan terinduksi atau induced fit. Sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif termodifikasi meliputi substrat membentuk kompleks. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks, enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas sehingga substrat yang lain kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Donat merupakan salah satu produk pangan yang menggunakan enzim dalam proses pembuatannya. Enzim tersebut terdapat pada ragi yang digunakan. Fermentasi pada donat dilakukan dengan menambahkan ragi. Ragi untuk roti atau donat dibuat dari Saccharomyces cerevisiae yang dapat mengubah gula menjadi gas karbon dioksida untuk pengembangan adonan donat. Adapun langkah pertama dalam pembuatan donat yaitu larutkan 4 sendok makan gula dengan 1/4 gelas air. Setelah larut, tambahkan 1/4 sendok makan ragi instan. Aduk kembali sampai larut. Campurkan kurang lebih 200 gram tepung terigu. Kemudian uleni sampai kalis. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga sedikit mentega. Diamkan adonan atau inkubasi selama 1 jam. Setelah adonan mengembang atau diinkubasi, bentuk adonan bulat layaknya donat. Goreng adonan dengan api kecil sampai kuning kecoklatan. Jika sudah kuning kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan. Donat pun sudah siap dihidangkan dengan berbagai topping tambahan. Pembahasan.
Pada proyek kali ini, kami membuat salah satu produk pangan yang menggunakan bantuan enzim dalam pembuatannya, yaitu donat. Adapun tahapan reaksi yang terjadi pada enzim yang bekerja di dalamnya yaitu sebagai berikut. Pada tahap pencampuran bahan, terdapat tepung yang berisi glutein dan gliadin dengan kadar yang tinggi. Kedua protein disebut dengan gluten. Ketika ditambahkan air, terbentuk jaringan protein dengan ikatan silang hidrogen dan hidrogen disulfida. Pengadonan membantu pelepasan ikatan rantai gluten protein untuk membentuk ikatan silang yang kuat. Kemudian fungsi garam untuk memberikan rasa pada donat, mempermudah fermentasi, memperkuat struktur gluten, dan membuat adonan bisa lebih elastis. Tahap kedua yaitu proses pemijatan adonan. Tepung yang berisi pati tadi, rantai panjang yang terhubung molekul gula. Amilase mengkonversi pati menjadi maltosa. Maltase dalam ragi mengkonversi ini menjadi glukosa. Dengan gula lain, ini dapat difermentasi oleh ragi dan juga terlibat dalam pembentukan rasa dan pembentukan warna coklat pada pemasakan donat. Proses selanjutnya yaitu proses fermentasi. Ragi merupakan jamur yang merubah gula dalam adonan donat menjadi karbon dioksida. Gelembung karbon dioksida menyebabkan donat mengembang. Pemijatan membuat ukuran donat seragam. Adonan asam berisi dua adonan, baik ragi maupun ragi liar. Asam laktat yang diproduksi bakteri kadang menyebabkan rasa asam. Proses yang terakhir yaitu penggorengan donat. Pada saat penggorengan terjadi perubahan warna kulit pada donat menjadi warna coklat yang merupakan hasil dari reaksi Maillard. Peningkatan konsentrasi senyawa gula sederhana akan mempengaruhi intensitas warna kulit donat. Pengerasan dapat pula terjadi karena adanya ikatan silang pati dan protein. Adapun mekanisme reaksi enzim pada pembentukan donat ini dapat digambarkan secara sederhana melalui skema berikut. Kesimpulan, enzim merupakan unit protein fungsional yang berperan mengkatalisis reaksi-reaksi dalam metabolisme sel dan reaksi-reaksi lain dalam tubuh. Cara kerja enzim dapat dijelaskan dengan dua teori, yaitu teori Locke and Key dan teori kecocokan yang terinduksi. Ragi untuk roti dibuat dari Saccharomyces cerevisiae yang dapat mengubah gula menjadi gas karbon dioksida untuk pengembangan adonan roti. Pada ragi terdapat enzim yaitu protease, lipase, invertase, maltase, dan zymase. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.